Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data pertemuan ke-11. Hari ini saya akan membahas tentang stored procedure. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang stored function ya. Nah, sekarang kita ke stored procedure. Materinya sudah saya share ya lewat PJM. Untuk eh, materi hari ini kita akan nanti belajar stored procedure, eh, pengertiannya, kemudian bagaimana membuatnya dan bagaimana menggunakannya. Ya, teorinya di sini dari store prosedur adalah program yang dikompil dan disimpan dalam database. Ya, dikompil dan disimpan ya. Kita nanti kita buat dulu, kemudian disimpan, kemudian kita nanti panggil eh, selain lewat editor database, nanti kita juga akan gunakan di PHP ya, di aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian isinya adalah pernyataan-pernyataan SQL yang simple atau yang kompleks. Isinya bisa berupa select biasa, bisa berupa join, select join, bisa juga aggregate group by, bisa juga insert, update, delete, dan yang non database. Nanti isinya bisa bermacam-macam ya, karena program kan juga bermacam-macam ya. Nanti kita tinggal kebutuhannya buat apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh store prosedur yang tidak berkaitan dengan database atau tanpa database. Nah, biasanya Anda membuatnya pakai PHP, pakai Python atau pakai apa. Ya, hal ini juga bisa kita lakukan di dalam SQL. Ya. Pertama adalah create prosedur adalah sintaknya, sintak perintah membuatnya. Kemudian jumlah ini adalah nama store prosedurnya. Ini saya singkat SP ya. Jadi berikutnya nanti store prosedur nanti saya singkat SP ya, biar lebih cepat. Nah, ini sintak untuk membuat SP, ini nama SP-nya. Kemudian ini adalah parameter SP-nya ada dua, build 1 dengan tipenya integer dan build 2 dengan tipenya juga integer ya. Jadi ada dua buah parameter sama-sama bilangan bulat ya, atau keduanya bilangan bulat. Kemudian ada begin dan end. Ini adalah area eh, programnya nanti. Kemudian ada declare. Declare ini untuk eh, deklarasi pesan variabel ya intinya. Ada dua variabel A dan B. Jadi ini bedanya ini adalah parameter, ini adalah variabel ya. Jadi berbeda. Berikutnya ada pengisian atau eh, intinya sebagai pengisian nilai ya. Jadi I tadi adalah variabel, kita nanti set itu kita mengatur ya. Set itu mengatur, A itu nanti kita arahkan ya, kita bindingkan dengan build 1. Jadi parameter yang pertama, build 1 nanti kita masukkan ke A. Nah, build B, set B ini maksudnya adalah eh, mengatur B itu nanti akan kita isi dengan isian dari parameter yang kedua yaitu build 2. Nah, kemudian kita jumlahkan karena tadi tujuannya adalah untuk menjumlahkan dua buah bilangan bulat ya. Kita jumlahkan pakai select ya, atau kalau Anda punya buat variabel lagi C, kita bisa isi C sama dengan A plus B boleh. Nah, tapi kalau tidak mau bikin variabel lagi, ya kita langsung ya select A dalam kurung A plus B as hasil ya atau sebagai hasil. N ya, N akhir dari SP ya. Nah, kemudian nanti cara menggunakannya adalah pakai call. Kita panggil call. Kemudian apa nama SP-nya, kemudian parameternya yang mau diisi apa dan apa ya. Ini sesuai dengan eh, parameter yang sudah kita set di dalam SP. Di sini cuma ada dua, integer semua, berarti di sini juga ada dua. Ini build 1, ini untuk parameter yang kedua adalah build 2. Nanti dua nanti kalau kita baca dari sini,
ya. Kita pesan dua variabel A dan B bilangan bulat. A nanti kita isi 2, B kita isi 3, kemudian select 2 plus 3, ya. Karena ini adalah bilangan bulat atau angka ya. Jadi nanti kalau di A plus B itu jadinya penjumlahan. Ya, kalau ini nanti Anda bikin karakter atau string berarti nanti penggabungan. Jadi sesuai dengan tipe datanya. Nah, ini nanti select 2 ditambah 3 nanti hasilnya adalah 5. Sekarang kita coba di sini. Ya, kita coba di database-nya saya pakai ini ya, pakai coba ini. Kemudian saya coba buat SP. Nanti akan tampil di sini ya, di sebelah kiri. Ini belum ada prosedurnya. Kita akan buat create prosedur namanya jumlah, parameternya adalah fil1 integer ya, koma fil2 integer. Jadi ada dua parameter. Ini tidak harus ini ya. Anda bisa kasih X dan Y boleh ini. Nah, ini ya, X dan Y ya. Nah, kemudian begin dan end. Kemudian di dalamnya kita bisa declare deklarasi variabel A itu integer. Mungkin bisa seperti ini ya. Nanti kita coba bisa atau enggak ya. Nah, gini ya. Titik koma, kemudian kita set ya, set A itu kita nanti isi X atau pilih 1. Kemudian yang kedua adalah set B, kita isi Y atau pilih 2 tadi. Tadi kan kita pakai select ya. Select A plus B sebagai hasilnya. Ini ya. Ini kita coba jalankan, kita cek apa ada yang salah. Mana sukses tadi ini. Ini sudah sukses ya. Kita harusnya ada di sini kalau kita refresh. Nah, ini sudah muncul jumlahnya. Nah, sekarang kita coba panggil call jumlah 2,3. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita panggil ini nanti eksekusinya di sini untuk menampilkannya. Kan select. Ya, kita coba eksekusi. Nah, ini hasilnya 5 ini. Ya, itu. Ini saya coba eh, apa? Nanti ini bisa kita panggil di PHP. Ya, nah ini tinggal ngisi parameternya dari tangkapan eh, dari lemparan variabel dari antar halaman di PHP. Nanti bisa isi ini kan hitungan-hitungan biasa ini ya. Nanti kita bisa isi slide, kita bisa isi insert ya. Atau juga bisa nanti yang tanpa parameter juga bisa. Nanti saya contohkan. Ya. Kemudian saya akan coba teknik yang lain. Kali di sini ya. Saya buat variabel SP baru. Ini saya coba pakai yang model seperti ini. Nah, nanti set saya pakai penampung variabel, jadi nggak seperti ini ya. Nanti teknik yang lain, set C sama dengan A kali B, ya, perkalian ya. Nah, di sini tinggal nanti select C. Nah, ini cara yang lain. Jadi kan langsung ini kan ya, tanpa ini. Nah, kita coba kalau mau lebih terstruktur, Anda bisa pakai cara seperti ini. Jadi hasilnya pun diletakkan di dalam variabel. Nah, ini ya. Nanti ini kali. Sekarang saya buat dulu. Saya eksekusi, maksudnya saya buat execute selection. Di sini sukses. Ya, berarti tidak ada masalah, tidak ada error. Berarti akan tampil di sini. Nah, ini kali ya. Saya tinggal coba
Kalikan 2 dan 3 ya, hasilnya 6 ya harusnya. Kalau jumlah tadi kan 5 ya. 6 ya. Itu jadi bisa seperti itu ya. Teknik ngodingnya bebas ya intinya. Nah, ini untuk yang tanpa database. Ya, sekarang kita pakai yang dengan database ya. Kalau yang dengan database ini Anda bisa kalau sudah ada program, Anda tinggal bungkus di dalam SP ya. Contohnya saya ada di apa yang program yang sudah saya buat, yang sudah Anda buat di UTS itu, Anda bisa lanjutkan. Ya, bisa lanjutkan ke yang query yang agak panjang itu bisa Anda apa namanya bungkus. Jadi nggak perlu bikin baru. Ini misalkan aplikasi yang sudah saya buat, misalkan saya di form mahasiswa. Nah ini kan hasil query ini ya. Ini hasil query ini. Nah ini berarti tadi ada di indeks PHP untuk yang page mahasiswa. Ya, saya ke sana. Ya, indeks PHP, page-nya mahasiswa ini ya. Nah, nanti ini mengarah ke MHS PHP. Begitu ya, kalau ngecek itu lebih enak kalau dari indeks, kemudian ditelusuri pelan-pelan, ditelusuri ini arahnya ke file PHP yang mana, gitu ya. Jadi jangan eh, bingung dulu ya, dicari pelan-pelan ya. Mahasiswa titik PHP, saya tinggal buka di sini, MHS titik PHP, ini ya, ini tampil di sini. Nah ini cari yang mau dibikin apa namanya? SP. Nah, ini yang insert ini ya. Nah, saya cari yang slide dulu ya. Saya cari yang slide dulu. Slide-nya tadi di bawah. Oh, di form mahasiswa. Bentar, di mana ya? Saya agak lupa. Koneksi ini nanti bisa kita buat nih. Bisa kita buat SP ini, update mahasiswa ini. Yang slide yang mana ya? Bentar. Ini untuk mencari ini. Yang semua dokumen tadi ya. Di bawah ya, bentar ya. Ini harus pelan-pelan nyarinya biar nggak salah. Nah, ini. Ini bisa kita bungkus ini. Ya. Nah, ini bisa kita bungkus. Ini kan panjang aja. Nah, ini kalau saya hitung sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ya. Ini sekarang ini saya copy ya. Copy, saya coba eksekusi dulu di sini ya. Apakah, nah ini saya coba jalankan. Nah, ini kan ya, hasilnya seperti ini hasilnya. Nah, ini kan kita bungkus. Kita bungkus dengan SP tadi. Mana tadi SP saya? Kita bikin aja langsung ya. Nah, tadi kan saya pakai typing ya, ngetik. Nah, saya sekarang tunjukkan yang versi cepat. Ini saya copy, saya masuk ke sini, prosedur, saya klik kanan, new prosedur. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Nah, ini nama prosedurnya nanti ditaruh di sini. Nah, query tadi ditaruh di sini. Saya paste dulu. Nah, ini kalau ada tanda apa ini seru, berarti ini ada yang error nih. Ini sebenarnya errornya cuma di sini. Ini kurang titik koma. Nah, kalau sudah ini muncul berarti tidak ada masalah di query-nya. Nah, tinggal kita kasih nama di sini. Anda mau ngasih nama apa? Tampil. Tampil semua. Nah, ini ya. Namanya tampil semua. Ya udah di-apply. Nah, ini nanti di-refresh di sini. Ini sudah masuk ya. Tanpa di-refresh sudah masuk ini. Ini siap kita panggil nih. Kalau mau ngecek dulu, panggilnya di sini dulu. Sebelum ke PHP ya. Call tampil underscore semua. Ini contoh SP yang tanpa parameter. Nah, ini kan tidak ada yang di filter, tidak ada yang di
terima atau yang diproses nanti. Jadi bisa seperti ini. Nanti ini tampilannya sama dengan ini tampilannya. Ini yang saya eksekusi ya. Ya, sama. Jadi sebenarnya sama, tujuannya sama, cuma ini dibungkus gitu. Nah, kalau yang tadi kan, nah ini namanya parameter. Kalau ini tadi tanpa parameter yang tadi saya buat yang besar ini. Nah, nanti yang filter-filter itu bisa kita jadikan parameter. Ini kan beda kan ya tadi. Ini kan ada parameternya. Karena memang di sini saya pesan. Nah, kalau yang tadi itu tidak ada parameternya. Ya, kalau mau ngecek nanti yang balik ke sini lagi, diedit prosedur. Nah, nah seperti ini. Ini tanpa parameter di sini. Nanti kalau mau ada parameternya tinggal ditambah di sini. Ini parameters. Di add di sini, nanti ditambahin apa? Nah, nanti akan kita coba juga ya. Sekarang kita coba dulu yang tanpa parameter. Nah, sekarang sudah tampil yang pakai call. Nah, sekarang kita copy ini ke dalam PHP kita. Nah, nanti ini tinggal dipaste gini. Nah, gini. Yang tadinya 6, 5 atau 6 baris, kita bisa simpan, sudah saya simpan ya. Sudah saya save. Nah, kemudian sekarang kita coba. Ini kalau saya refresh, tetap berarti sukses. Kalau saya refresh ada masalah, berarti nanti tadi ada yang salah ya. Ini saya refresh sekarang. Nah, ya. Oh, tidak ada perbedaan sini. Berarti bisa dipakai. Berguna atau sukses SP yang tadi. Kalau mau ngecek ya, apakah benar-benar Pak? Ya bisa dicek ini. Misalkan saya kasih satu. Kan SP yang salah ini. Kan harusnya tampil semua. Ini saya kasih angka satu. Saya simpan sekarang. Sekarang saya refresh. Harusnya ada error. Loh, ya. Data tidak ditemukan. Ini errornya ini. 238 di sini errornya. Ini errornya ini. Ini ya. Ada warningnya. Datanya tidak ditemukan. Karena SP-nya tidak dikenali. Ya, 238 itu di sini kan ya. 238 itu sini. Jadi yang salah bukan di sininya. Bukan di 216 tapi di sini. Waktu dia ini ngecek query di sini. Nah, ini di sini. Nah, karena tadi SQL-nya tidak ditemukan berarti mark query dollar query-nya kosong. Kalau dollar query-nya kosong berarti yang tampil yang ini. Tuh gitu. Nah, jadi mengapa kok yang tadi eh, warning ya, bukan error ya sebenarnya. Warning karena yang salah itu datanya tidak ada. Gitu ya. Ini kalau saya kembalikan yang tadi, mana tadi? Di mana tadi ya? Taruh saya lupa letak. Ini ya. Saya kembalikan lagi. Saya simpan. Ya, saya simpan. Saya refresh lagi. Ya, perhatikan di sininya. Saya refresh. Tampil kan ya. Tampil. Nah, ya itu bagaimana kalau Anda pakai yang eh, dengan ASP. Sekarang saya kembalikan biar tahu aslinya. Oh, ini ya. Ini tadi kan aslinya seperti ini. Kalau saya refresh ya tetap bisa karena tujuannya memang sama. Jadi ini bentuk yang lain adalah ketika Anda bikin query di sini, apa bikin pakai SP ya. Ini saya pakai komentar ya. Nanti kalau mau pakai ini tinggal diaktifkan, dihapus komentarnya. Nanti yang pakai yang ini terus ditutup ya. Bisa dikomentarin. Bisa kita buat komentar mana ya komentar di sini. Saya lupa letaknya ya. Yang jelas nanti salah satu ya Anda pakai yang ini atau yang ini. Kalau yang bawah ini pakai SP, kalau yang ini enggak. Itu ya. Itu eh, penggunaannya. Tadi sudah membuat dan menggunakan ya. Sekarang kita coba yang lain ya, yang dengan parameter. Nah, kalau ini tidak bisa dipisah nih ya, karena nggak cocok kalau pakai ini. Karena ini kan query yang disambung-sambung ini ya. Ini harus pakai cara yang lain. Saya coba pakai di halaman yang lain untuk menerapkannya. Di ini aja simpan mahasiswa.
Ya, ketika ini saya klik, nanti kita memanggil SP. SP yang dari kita buat SP untuk simpan mahasiswa. Kalau ini saya klik, ini nanti akan mengarah ke mahasiswa yang bagian ini, yang simpan. Saya cari ya, insert. Oh ini, nanti, nanti ini, ini ya. Nanti kita akan coba menggantikan coding yang ada di sini. Ya, ini ya. Nah, ini sepanjang ini nanti. Nah, ini saya matikan dulu atau saya copy. Saya copy. Nah, nanti yang ini saya matikan. Saya pakai ini ya. Nah, ini sampai sini. Ini saya copy ke dalam ini ya. Saya copy ke dalam SP. Saya buat untuk SP-nya. Saya biar cepat saya pakai ini. New procedure. Saya paste ke sini query-nya. Saya biar cukup. Tinggal dikasih titik koma. Ada yang salah ya kayaknya. Nah, ini harusnya bukan ini gini ya. Parameter ini. Bukan tanda tanya. Tanda tanya itu hanya ada di PHP ya. E F G. Nah, ini baru muncul. Nanti parameternya nih A, parameter 1A, parameter 2B. Ya, jadi sesuai yang saya mau masukkan. C, D, E, F, 1, G. Nah, A sampai G, ini tipenya tinggal dicek. Nah, ini harus pelan-pelan ini. Direction-nya input semua. Nah, ini harus dicek tipenya. Tipe NPM itu tipenya apa? Ya, nama itu tipenya apa? Dicek satu-satu. Cara ngeceknya di mana? Jadi tabel MHS kan tadi kan mau menyimpan tabel MHS ya. Kita lihat edit, kita lihat tipenya ini. Varchar 10, 30. Ya, buka satu-satu. Varchar 10. Ini harus sesuai ya. Nanti biar tepat pengisiannya. 30. Terus JK kode P char 1 varchar 3. Char 1 char 1 varchar 3. Ini harus telaten ya. Kemudian E itu apa? A, B, C, D, E. Kode K. Kode K nomor HP dosen W. Kode K varchar 2, 10. Varchar 2, 20, 10. 2, 20, 10 ya. 2, 2, 20, 20, 10. Nah, ini ya. Ini kita berikutnya kita kasih nama MHS simpan. Ini nama SP-nya. Ya. Mengapa Pak kok nggak simpan MHS? Karena nanti kan ada MHS yang lain ya. Jadi saya tulis MHS-nya dulu, nama tabelnya dulu. Ini teknik saya. Kalau Anda punya teknik sendiri silahkan. Yang penting tidak boleh ada spasi.
Ya, kalau hanya simpan kan nanti kan ada simpan di tabel yang lain. Nah, kalau MHS adalah simpan nanti kan berarti berarti untuk nyimpan data mahasiswa atau MHS baru boleh. Nanti kalau ada delete berarti MHS hapus, MHS ubah gitu. Jadi biar terstruktur ngumpul dari tabelnya dulu disebutin. Oke, sudah sekarang saya apply. Ini saya buat usulnya. Sudah jadi. Sekarang tampilnya di sini. Ini. Nah, sekarang langsung kita ganti. Ya, ini ya. Ini saya ganti. Caranya nah, tadi adalah kita call. Tadi sudah terbuat ya. Caranya sama. Call MHS simpan. Nah, ini terus parameternya dimasukin. Apa parameternya? Ya ini. Misal ya, yang nggak ada di sini mungkin npm 222 ini nggak ada ini. Nah, jadi gini, koma Tony misalkan. Nah, dan seterusnya nanti dipenuhi sampai isian ini. Jika-nya L, kalau Tony L ya, P1, K1 sampai sini. Nah, tapi yang ini nanti enggak yang ini. Yang nama P kan tidak ada yang. Jadi yang dimasukin nanti npm, nama JK, kode P, kode K, nomor HP, sama dosen W. Ini sampai sini. Ini kan hanya, ini kan untuk yang ini tadi query. Ya, aslinya data di tabel mahasiswa itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau di database saya. Nanti disesuaikan dengan nanti Anda sesuaikan dengan tabel yang dipunya Anda ya. Nah, nanti ini kalau dipenuhi isian query-nya nanti akan masuk ke sini. Padahal saya nggak eksekusi insert karena apa? Insertnya ada di dalamnya sini. Ya. Sekarang kita copy ini ke PHP untuk menggantikan coding insert yang di atas ini. Nah, ini tinggal diganti di sini. Jadi segini panjang ini nanti. Ya, kita ganti. Hapus ya. Kita ganti dengan, nah ini. Ganti dengan ini. Masukkan ke sini. Nah, gini jadinya. Nah, nanti di sini tinggal, nah, kita coba ya. Kita coba seperti ini. Ya. Nah, ini ABC-nya nggak usah ditulis karena kalau di PHP ini parameternya seperti ini kalau di PHP ya. Kalau di query seperti tadi ya. Sekarang kita coba simpan, sudah saya simpan. Kita coba sekarang kita enter data baru lewat sini ya. Saya refresh, tidak ada masalah. Nanti kita tadi masukkan yang 222 tadi ya. 222 Tony laki-laki. Di prodinya informatika, kotanya Surabaya, nomor HP, dosen walinya Pak Zaki misalkan. Ya, di sini ada 13 nanti harusnya kalau sukses masuk jadi ke 14 dan ininya nambah satu. Ya kan informatika. Ya, kita coba. Nah, oke. Oh, nggak masuk. Berarti ada yang salah ini. Ada yang salah di sini. Kita cek di database-nya masuk nggak. Jadi kalau salah ditelusuri lagi pelan-pelan. Nggak usah bingung dulu. Saya refresh. Oke, Tony nggak. Tony ini ada tapi bukan NIM-nya 22 berarti. Oh, sudah ada ya 222. Di punya saya tidak ada cek primary key ya. Nah, tidak ada, harusnya ada. NPM itu sudah dipakai itu harusnya ada ya. Nanti akan saya coba setelah pembahasan SP selesai trigger nanti saya coba untuk ngecek primary key ya di materi berikutnya. Ini saya coba dulu NIM yang lain dulu ya. Pokoknya datanya masuk dulu. Di sini yang tidak ada itu 55 ya. 55. Kita coba lagi. Kita coba lagi.
Coba perempuan. Oke ya. Ini data dummy saja, biar cepat. Oke, masuk nggak? Oh, ini ya masuk ya. Oh, ini masuk. Berarti tadi SP-nya berhasil ini. Nah, jadi modelnya nanti seperti ini kalau bikin SP untuk yang insert. Ya, kalau query-nya seperti ini, ya, tinggal diganti ininya. Ini tinggal diganti segini panjang ini, diganti nama call, nama SP-nya. Yang tanda tanya dibiarin. Kan lebih pendek kan? Bayangkan kalau eh, feed-nya banyak ya, 20. Ini kan cukup menghemat ini. Ya, cuma sebagai gantinya Anda ya, eh, sebagai gantinya Anda buatnya di sini. Oh, di sini. Jadi sebenarnya hanya pindah tempat aja, pindah tempat. Nah, tapi nanti kalau Anda sudah buat satu di sini, nanti ini kalau mau Anda bawa ke Python bisa, tinggal ini Python. Jadi nggak perlu bikin coding insert lagi, cukup satu kali bikin insert di database, nanti di di Python, Java, PHP ya tinggal manggil ini, lebih pendek. Nah, cuma diganti di ininya aja ya. Di sininya tetap karena kita pakai teknik pakai bin param kalau di punya saya. Kalau di punya Anda nanti menyesuaikan saya nggak tahu ya. Nah, nanti update juga sama. Nah, ini nanti ini segini panjang. Nah, nanti ini diganti dengan eh, apa ini? Diganti nama prosedurnya, tapi ini dibuat dulu. Jadinya, ini kan tambahkan tadi, datanya masuk. Ya, ini terbukti. Ini tadi yang ini tadi codingnya pakai SP, pakai SP ini. Nah, yang ini tadi ini kan saya matikan. Jadi tujuannya sama, cuma ganti teknisnya aja. Kayak gitu ya. Nah, sekarang contoh berikutnya saya contohkan yang update. Nah, update ya. Ini saya copy aja biar cepat. Nah, ini saya copy, saya paste langsung di database. Ini saya tutup ya. Oh, saya biarin aja. Nah, ini. Nah, bikin tempat baru. Saya paste di sini. Nah, yang tanda tanya ini nanti di apa? Ganti nama parameter. Jadi tanda tanya ini hanya ada di PHP. Ya sama seperti ini. Jadi kan tanda tanya semua kan. Saya ubah jadi eh, parameter ya. Ini biar cepat saya pakai satu huruf A, B, C, D, A sampai G ya. Nanti kalau Anda mau lebih jelas ya npm isi npm isi nama ya, maksudnya gini ya. Nah, gini ini lebih jelas nih parameternya. Oh, A itu isi apa? Yang pertama tuh isi npm-nya, bukan A ya. Ya, saya tadi kan biar cepat. Kalau Anda mau lebih jelas nanti ya gini. Nama parameternya Anda buat kayak gini. Jadi nanti tahu kalau parameter yang kedua tuh untuk pengisi nama. Nanti di sini diganti isi npm, isi nama, isi ck, isi kode p dan seterusnya. Yang penting jangan ada spasi. Ya, saya kembalikan ya. Nanti Anda coba sendiri. Sekarang biar cepat saya juga apa parameternya saya copy dari yang simpan. Ya, kan sama. Update kan sama insert kan bedanya cuma di sini. Sama ada setnya. Nah, setnya nanti kan di setiap jalan ini. Nah, di sini tadi A itu untuk npm. Nah, ya, A untuk npm. Berarti saya di sini where-nya ini kan npm ya ini. Saya kasih A. Gini. Ya. Saya kasih titik koma ya. Nah, ini. Ini masih error karena ini belum diselesaikan. Nah, nama JK ini berarti tadi B, C, D, E, F, G. Nah, gini. Nah, ini baru muncul, baru beres. Nah, tapi ini belum didaftarin di sini. Nah, biar cepat saya ngopi dari sini aja. Nah,
Kan sama tabelnya sama, MHS atau mahasiswa ya. Jadi parameternya bisa kita samain. Nah, saya pasang di sini. Nah, ini otomatis muncul sendiri. Nah, gitu ya. Jadi bekerja cepat itu penting ya, cepat dan tepat ya. Kalau cepat hasilnya salah ya ngawur itu tadi. Nah, sudah ya apa tadi saya simpan dulu ya. Nah, ini sekarang tinggal kita kasih nama. Kalau ini tadi MHS untuk insert, saya kasih nama MHS simpan. Nah, ini MHS ubah, saya ganti. Saya kasih nama MHS ubah. Nah, gini. Loh, ganti kan namanya. Nah, saya apply. Nah, nggak ada masalah. Ini muncul MHS ubah. Nanti ada lagi MHS hapus, MHS filter apa, MHS filter NPM lah, MHS filter kode P, Prodi, lah macam-macam. Yaitu. Jadi dibuat satu-satu. Kalau sudah Anda buat satu-satu nanti di sininya tinggal ganti call apa gitu ya. Nah, sekarang ini berikutnya ini saya copy dulu jadi historinya biar tetap ada. Jadi nanti Anda kalau ngedit coding biasakan yang lama tetap ada ya, biar tadi nanti kalau ada error bisa ditelusuri atau dicek. Nah, ini sekarang yang atas saya tutup, yang bawah nanti saya gunakan untuk apa namanya? Ubah ya, MHS ubah. Saya simpan sudah. Nah, sekarang kita coba. Ini yang saya belum nyoba ya. Ini berarti coba saya eh, ini yang saya agak lupa ini. Bisa nggak ya? Call ubah MHS underscore ubah parameternya. Nah, ini saya copy aja ini. Ini semoga bisa. Saya agak gambling di sini ya karena harusnya seperti ini harusnya. Ya, jadi nggak satu-satu tadi ya. Saya coba ya. Saya simpan. Kita coba mengubah data dari misalkan yang ini tadi yang paling bawah ini biar gampang ngeceknya. Yang tadinya informatika saya ubah jadi elektro. Nah, misalkan tadinya ini informatika saya ubah jadi elektro. Ya, sekarang saya coba edit di sini, klik. Nah, nanti kan di sini tampil kan ya. Saya ubah jadi elektro. Nah, ini ya. Nah, ya, saya simpan sekarang. Ini kalau ini saya klik, dia eksekusi yang di sini. Bukan yang ini, karena tadi punya saya ada if. Ada percabangan editnya true atau false ya. Kalau editnya true berarti mengarah ke ubah, kalau eh, editnya apa false ya, berarti dia mengarah ke insert. Nah, di coding saya seperti itu. Saya nggak tahu kalau di punya Anda ya. Nah, sekarang saya coba, saya simpan ya. Ingat tadi yang tadinya informatika nanti ini jadi elektro ya. Coba ini ya, jadi elektro. Terus nanti yang tadinya ini 5 jadi 6, ini 2 jadi 3 ya. Oke. Loh, mana ya? Oh, tetap ya. Berarti ada yang salah ini. Ya, tadi saya makanya agak ragu sih coding yang di sini. Seperti ini atau enggak gitu ya. Harusnya benar sih. Kalau MHS ubah. Saya coba di ini, mana tahu coba tadi mana? Refresh ya. P4 itu apa ya datanya? Oh, enggak enggak berubah berarti. Harusnya jadi P22 ya. Coba ya, saya coba lagi ya. Saya coba lagi. Ini saya edit ya. Saya edit elektro. Tetap ya. Jadi ada yang salah di sini. Mana tadi? Oh, ini nggak berubah ya.
Oke, kita cek di sininya dulu. Update MBS set nama B. Oh, bentar, bentar. Nah, ini ternyata salahnya di sini. Ini parameter yang di sini yang didapat itu nama mahasiswa ini A-nya. A, B, C, D, E, E, F, G. NPM-nya ini di mana ya? NPM-nya itu. Jadi yang tadi itu karena where A ya. Jadi A itu saya pesannya kan ini kan where A ya. Soalnya di sini. Nah, ini loh. Nah, ini soalnya ini where A. Jadi ini where-nya itu nama. Harusnya kan NPM, bukan nama harusnya. Jadi ini harusnya isiannya ini bukan bukan A ya, bukan parameter yang pertama intinya. Karena yang A itu deteksi nama di PHP-nya. Jadi saya cek ini alurnya ada berapa ya? A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Harusnya ada berapa? Oh ya, NPM-nya di sini. NPM itu di indeks yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. F. Harusnya F. Ini biar cepat ini saya ganti jadi ini salah urutan ya intinya. Atau biar nggak ribet, ini saya ubah urutannya di sini. Jadi nanti menyesuaikan punya Anda ya. Yang penting tetap mencoba. Jadi meskipun saya salah di percobaan pertama, Anda jangan putus asa. Ini saya pindah ke sini biar jadi A ya. Nah, gini ya. Jadi saya urutkan dari parameter di apa PHP-nya. Jadi ada parameter PHP ini, ada parameter di eh, SP. Itu harus sesuai ya. A itu NPM, B itu nama mahasiswa. Jadi sesuai urutannya. Kok tadi kan ini A, B, C, D, E, F, G. Ini juga harus sesuai urutan ya. Nah, ya. Tadi NPM itu nama, ya, NPM itu A, B, C, C, D, E, F, G. Ya, kok. Nah, udah. Insya Allah sudah benar ini. Ini saya matikan yang ini, saya pakai yang bawah. Ya, nah, sekarang kita coba. Nah, ya, jadi bukan salah di SP-nya ya. Saya tadi cuma salah mengarahkan parameter di penyesuaian urutan parameter antara SQL dengan PHP. Ya. Oke, saya refresh dulu. Ya, berarti kan saya mau ubah di sini. Saya ubah ke elektro. Ya, coba ini. Saya ubah ke elektro. Nanti di sini akan juga ganti ya. Jadinya 62 ya harusnya. Ini saya edit. Elektro, saya simpan. Ya kan ya? Tuh. Nah, gitu. Berarti tadi proses editnya berhasil. Saya coba sekali lagi. Adi Sanjaya ini, si informasi ya, saya ubah ya. Dia dari Kediri ini juga saya ubah nih, misalkan ya. Ini jadi informatika, ini dari Nganjuk. Nah, ya. Saya simpan. Silakan dicek dulu ya kan, ganti, ganti. Juga mempengaruhi ininya. Nah, tadinya kan ini 6 ya, sekarang jadi 5. Ini tadi 2, sekarang jadi 3. Ya. Nah, itu untuk edit. Edit ya. Nah, sudah tadi insert sudah, edit sudah, sekarang hapusnya. Jadi sekalian ya. Hapusnya ada di nah ini. Kalau hapus lebih gampang ini. Ini tinggal saya copy dulu untuk historinya. Nah, ini saya tutup satu.
Ini nanti saya buat jadi SP. Pak, itu kan pendek, Pak. Ya, ya terserah Anda mau buat atau enggak ya. Jadi ini saya hanya mencontohkan gimana kalau query itu kita buat jadi SP ya. Nah, ini saya tinggal masukkan di sini new procedure. Saya paste di sini. Ya, ini query-nya. Tinggal diganti A, tadi kan A ya. Nah, gini. Nah, saya biar nggak masukin di sini satu-satu, saya copy aja di sini. Yang A aja. Mengapa kok hanya satu parameter, Pak? Karena untuk menghapus eh, data dari tabel itu cukup mengetahui NPM-nya. Tidak perlu tahu namanya. Ya, saya tinggal masukin ke sini. Ini otomatis muncul ya. Ya, NPM itu varchar 10. Oke, saya tinggal ganti namanya MHS hapus. Ya, udah saya simpan. Nah, ini nanti manggilnya ini lebih gampang di sini. Call MHS hapus parameter ini ini ya. Nah, gini. Ya, jadi di tanda tanya hanya ada di PHP tanda tanya. Kalau di sini nggak boleh tanda tanya di sini. Ini harus ada perwakilan. Ya, saya pakai A aja biar cepet ya. Nanti kalau Anda mau lebih lengkap silahkan. Yang penting jangan ada spasi kalau memberi parameter atau variabel ya. Nah, cukup seperti ini. Ya, ini sudah ada tiga. Ini sudah masuk ke sini ya untuk hapus. Sekarang saya coba. Tadi sudah saya simpan. Ini saya tutup. Sekarang saya mau hapus salah satu yang ini. Yang paling bawah ini mau saya hapus. Ya, harusnya nanti ini hilang datanya. Data ke-14 jadi cuma 13 dan ininya berkurang juga. Ini jadi 5. Oke ya, saya hapus ya. Kita cek, ya kan? Datanya coba sudah tidak ada, ini jadi 5. Nah, tadi sukses. Nah, tadi cara membuat SP dari hapus. Tadi sudah, insert sudah, kemudian edit sudah, hapus sudah. Satu lagi, saya mau tunjukin untuk yang filter pakai select. Ya, di sini saya nggak bisa pakai ini ya, karena ini codingnya agak beda ya. Codingnya macam-macam, jadi kalau dibikin SP nggak bisa ini. Kita coba pakai form yang lain. Saya refresh, saya coba pakai form yang lain. Misalkan mana ya? Yang filter mana ya? Filter ada nggak? Nggak ada yang filter ya. Nanti dibikin SP satu-satu ini. Ini SP, ini SP. Jadi nanti SP-nya nanti ini banyak. Harusnya idealnya seperti itu. Ini SP-nya nanti banyak. Makanya untuk penamaannya saya tulis dulu nama tabelnya. Jadi biar kalau mau nyari itu gampang. Tabelnya dulu baru prosesnya mau apa. Ya, tampil semuanya harusnya ini salahnya harusnya ini MHS tampil semua harusnya. Gitu ya. Ternyata di punya saya tidak ada yang filter, belum bisa yang ini. Nah, ini juga nggak bisa sih untuk ini ini insert kedua tabel. Eh, saya jelasin dulu aja yang ini ada di sini. Nah ini saya memang tadi belum selesai ya. Nah kalau yang ini tadi untuk yang apa select insert nanti saya nggak bisa praktekkan karena di eh, aplikasi saya eh, apa filternya nggak bisa dibuat SP karena terpecah-pecah ini. Ya, nanti mungkin di punya Anda bisa ya, prinsipnya sama. Untuk contohnya saya nggak contohin di coding, saya contohin di apa ini di slide apa di PDF-nya ya. Nah, kita sekarang kembali ke sini. Nah, ini sekarang kita yang tadi yang bilang tadi ini sekarang kita bisa masukin looping di sini. Dalam SP itu bisa ada loopingnya. Nah, tapi ini tetap tanpa masih tanpa database ya. Nah, contohnya tadi untuk
membuat SP untuk pangkat. Nah, jadi parameternya adalah dasar sama P-nya. Pangkatnya berapa? Base-nya berapa? Misalkan 2 pangkat 2 berarti D, dasarnya 2, P-nya 2. Kalau 2 pangkat 3 berarti dasarnya 2, P-nya 3. Nah, nanti ini codingnya seperti ini. Nanti ini 2 pangkat 3 ya, berarti 8. 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, sekarang yang contoh yang tadi ya sudah saya contohkan di tampil semua tadi. Ya, query-nya seperti ini. Ya, nah, kalau mau dibikin SP, jadinya seperti ini. Ya, tinggal kita copy isinya ini ke dalam begin dan end. Nah, karena tanpa parameter. Hasilnya nanti manggilnya seperti ini. Ini tanpa parameter. Ini hasilnya, hasil tampilan datanya. Jadi ini sama ini tuh nanti sama. Ini kalau dieksekusi hasilnya juga sama. Nah, tapi kalau mau dibikin SP ini di copy dulu ke prosedur antara bikin sama end, nanti manggilnya pakai ini. Jadi nanti di PHP ya ini di bahasa pembukaan PHP Anda tinggal manggil ini, tidak usah mengetik query segini panjang karena tadi sudah dibungkus di SP nilai tampil. Kemudian bagaimana yang tadi dengan parameter? Nah, ini contoh yang tidak ada di aplikasi saya ya. Jadi ini ada parameternya nih, parameternya. Ada filter di kode MK. Tadi kan tidak ada ya di atas ini, sekarang ditambah di sini jika ada kode MK. Jadi intinya menampilkan mata kuliah tertentu. Nah, ini ya M3 itu nama mata kuliahnya adalah pemrograman basis data. Ya ini kalau ada seperti ini, SB-nya adalah ini di copy semua. Ya ini ya. Nah, di sini ini yang tadi yang saya ganti A tadi. Ya, Anda kalau mau ganti A boleh, tapi kalau ini Anda ganti A, di sini juga diganti A. Jadi parameter itu. Kalau di saya tadi kan biar cepet aja ya. Harusnya ya lebih jelas jangan A, harusnya isi kode MK atau isian kode MK gitu. Ya, biar jelas nanti kalau Anda mau merubah atau menambahi. Ya. Jadi ini yang tadinya M3 diganti nama parameter. Parameternya bebas. Kalau di sini kode MK, di sini kalau di sini kode MK, di sini ngikuti. Kalau di sini A, ini ada A. Di sini X, di sini X. Nah, nanti manggilnya seperti ini manggilnya. Ya. Call nilai M3. Ya, M3 ini nanti isian dari PHP yang tanda tanya tadi. Kalau di PHP gantinya tanda tanya. Atau Anda pakai parameter apa? Ya, di sini ya. Di mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini nanti ini 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 contoh ini. Ini contoh untuk edit ya. Jadi ketika tadi saya ngeklik ini ya. Klik ini itu kalau Anda lihat di pojokan sini ya ketika saya klik ini lihat di pojokan sini ya. Nah, itu editnya sama dengan 001. Ini kalau saya edit klik itu ngirim 001 yang di sini dikirim ditangkap di sini. Edit ini disama dengan ini 001. Sehingga tampilnya di sini ketika ini saya klik itu yang Adi Sanjaya. Ini yang ditangkap. Kemudian si query itu mengeksekusi tampilkan data mahasiswa yang NPM-nya 001 masukin ke dalam form. Nah, itu ceritanya seperti itu kalau edit ya. Nah, ini bisa kita buat ini. Nah, ini coba saya buat ya. Ini saya copy. Ini ternyata ada yang bisa saya buat untuk kasus. Ya, saya bikin form di sini, SP baru. Saya paste ke sini. Nanti ini diganti A ya. Jadi tidak boleh ada tanda tanya. Ya, biar cepat saya ngopi dari sini aja. Nah, ini yang pas muncul. Ini MHS pilih. Saya ginikan ya. Namanya ini MHS pilih. Oke, saya simpan. Sudah saya simpan namanya masuk ke sini sekarang. MHS pilih. Sekarang tinggal ganti yang di sini. Ini saya komen ini. Saya copy.
Ini saya ganti call MHS, pilih, kasih parameter tanda tanya parameternya. Loh, gini. Jadi sama tanda tanya. Tanda tanya ini berarti kita nanti nunggu lemparan dari atasnya. Ya, dari yang tadi yang saya di pojokan, pojok kiri bawah ini tadi. Loh, ya, di pojok sini, di pojok sini. Ini kan dia ngelempar sesuatu yang buat ditangkap di tanda tanya yang tadi. Oke, saya refresh. Saya batal ya. Saya refresh. Ya, sekarang harusnya ini saya pakai coding yang di call ya. Saya matikan. Harusnya kalau ini nanti bekerja, ketika saya klik ini, nanti yang tampil yang ini. Where yang NIM-nya 002. Kalau yang ini berarti 003. Saya klik yang 002 ya. Ini saya klik. Tetap ya. Tono yang tampil. Tuh, berarti benar. SP tadi saya itu bekerja. Saya klik lagi yang di sini, saya batal ya. Saya klik yang satu, Adi Sanjaya. Ya. Klik yang ini, Rina, nomor 12 ya. Saya klik yang Rina. Rina. Berarti ini coding ini tadi bekerja yang di sini. Ya, karena tadi codingnya menggantikan yang di atasnya ini. Begitu ya. Jadi ini tadi sudah saya coba buktikan juga bagaimana prosedur yang isinya select dengan filter. Nanti kalau filternya ada dua gimana Pak? Ya sama, dikasih dua gini. Gini. Apa sama apa filternya apa? Nah, tadi kan cuma satu. NPM aja where-nya. Oke, itu ya, itu nanti silahkan dicoba. Nah, tadi ini sudah saya contohkan langsung di coding ya, bagaimana untuk insert dengan SP. Ini tadi seperti ini, tadi ini. Nah, ini kalau nanti masuk ke PHP, ini kasih dibuat tanda tanya semua. Ya, ini hanya untuk contoh ketika saya ngecek di sini di apa di query. Nah, kayak gini. Ini kan harus ada datanya. Karena di sini tidak menerima masukan apa tadi tanda tanya ya. Kalau di PHP kan ada lempar sama tangkap, jadi harus pakai tanda tanya itu ya. Ya, ya. Jadi kalau masuk ke PHP pakai tanda tanya. Ya, kalau di database itu nggak boleh ada tanda tanya di sini. Dia nggak mengenali tanda tanya di database di query ya. Dia itu untuk percobaan untuk select yang dengan parameter. Oke, saya lanjutkan. Nanti silakan dicoba sendiri. Ini juga sudah saya eh, praktekkan tadi yang update. Delete-nya juga sudah. Nah, kelebihannya adalah menurunkan traffic jaringan. Ini saya ambil dari eh, AI kalau nggak salah ya dulu saya lupa ya. Kemudian kelebihan bukan adalah reusability. Jadi bisa untuk digunakan di beberapa bahasa pemrograman hanya dengan mengirimkan nama dan parameternya. Ini lebih pendek ngodingnya. Kemudian memasukkan logik programnya semua di database. Jadi logiknya ya insert update tadi semua di database bukan di PHP ya. Dan lebih aman ya karena administrator hanya memberikan akses pada prosedur tertentu ya bukan ke tabelnya. Jadi lewatnya itu prosedur pintunya nggak boleh langsung otak-otik tabel. Nah ini perbandingan kalau PHP Anda tanpa SP jadinya seperti ini ya. Ini masuk ke sini. Kalau Anda butuh query sepanjang ini berarti ini masuk ke sini. Ya, itu tadi efeknya ya. Apa query di PHP-nya panjang. Hasilnya sama. Kalau dengan SP cukup diganti ini. Tadi kan sudah saya contohkan. Hasilnya sama. Nah, itu ya. Itu materi untuk hari ini. Nanti akan tetap saya review lagi ketika sudah bisa ketemu di kelas ya secara offline. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dicoba, dipraktekkan juga, dicobakan ke kasusnya masing-masing. Jika ada yang bermasalah nanti bisa japri saya di screenshot salahnya apa ya atau lewat PCM juga boleh. Jadi ya, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.